Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Suka Konten Suka YouTube channel. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Ratna Hidayanti. Kalian bisa panggil Ibu Ratna ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini Ibu akan membahas tentang wirausaha rekayasa bidang konversi energi untuk pelajaran PKWU kelas 11. Simak videonya sampai habis dan bantu untuk subscribe, like, komen, dan share videonya supaya Ibu bisa lebih semangat lagi dalam membuat video pembelajaran lainnya. Terima kasih. Nah, apa sih itu energi? Dalam kehidupan sehari-hari, saat kita beraktivitas, kita pasti membutuhkan energi atau usaha kan? Nah, energi ini berarti kemampuan untuk melakukan usaha. Tanpa adanya energi, kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Nah, ternyata energi itu tidak dapat diciptakan loh, tetapi energi itu bisa dirubah atau dikonversikan dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lainnya. Nah, kalian bisa lihat di gambar kalau energi itu ada yang non-renewable energy, ini artinya yang tidak dapat diperbaharui, dan ada juga energi yang dapat diperbaharui. Udah pada tahu dong apa sih perbedaan energi yang dapat diperbaharui atau yang tidak dapat diperbaharui. Kalau misalkan yang dapat diperbaharui berarti kan yang memang berasalnya dari alam dan jumlahnya itu tidak terbatas alias banyak dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Dan ada juga energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kalau ini energi yang jumlahnya terbatas, jadi dalam kurun waktu tertentu bisa habis. Nah, jadi konversi energi itu apa? Ada yang tahu? Yes, betul. Jadi, konversi energi itu adalah perubahan bentuk energi dari yang satu menjadi energi yang lainnya. Nah, ternyata rekayasa bidang konversi energi ini bisa loh kita jadikan sebagai wirausaha atau peluang usaha. Nah, terus produk apa saja yang bisa kita jadikan peluang usaha yang merupakan produk konversi energi? Nah, yang pertama adalah konversi energi angin. Seperti pada gambar, itu kita bisa lihat adalah kincir angin. Nah, ini dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga angin. Nah, yang kedua adalah panel tenaga surya. Jadi sumber energinya adalah sinar matahari, kemudian dirubah sehingga bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik, pompa air, televisi, dan lainnya. Nah, yang ketiga pada gambar ini adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, sistem tenaga air ini dia mengubah energi dari air, kan dia mengalir kan. Nah, mengalir ini menjadi energi mekanik, kemudian dirubah lagi menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya ada biogas. Nah, jadi kalau biogas ini, dia gas yang dihasilkan dari proses anaerobik atau fermentasi. Nah, penggunaan biogas ini banyak loh manfaatnya. Bisa untuk mengurangi penggunaan gas LPG. Biogas juga dia bisa menjadi bahan bakar alternatif untuk menghasilkan energi, untuk menggantikan solar. Jadi konversi energi ini yang terjadi di bumi ini merupakan kekuatan alam yang dimanfaatkan oleh umat manusia untuk berjaga-jaga. Jika sumber daya tak terbarukan yang ada di bumi ini habis. Misalkan contoh, kita bisa menggunakan tanaman jarak sebagai pengganti minyak bumi. Nah, minyak pada pohon jarak ini bisa dikonversi menjadi bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan mesin sebagai pengganti bensin. Nah, bagaimana sistem produksinya? Ibu di sini akan membahas tentang sistem produksi konversi energi briket arang tempurung kelapa. Jadi, ini merupakan pemanfaatan tempurung
kelapa dikonversi menjadi bahan bakar. Nah, pertama kenalan dulu ya sama briket arang tempurung kelapa atau kita sebutnya itu biobriket. Jadi sebenarnya biobriket ini dia cukup potensial kalau misalkan dikembangkan sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah dan gas LPG. Terlebih lagi kan banyak sekali sampah tempurung yang melimpah. Nah, ini menjadi daya tarik untuk mengembangkan biobriket. Terus ternyata manfaat briket ini sebagai bahan bakar pengganti minyak, tanah dan LPG ternyata memiliki tingkat konsumen yang meningkat terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dan briket ini banyak juga digunakan oleh para pelaku kuliner. Nah, kita lihat keuntungan dan kerugiannya ya. Jadi yang pertama keuntungannya dulu. Kalau keuntungan dari biobriket ini yang pertama adalah ketersediaan bahan bakunya dia melimpah. Kemudian pembuatannya juga mudah dengan teknologi yang sederhana. Dan harga jual briket juga terjangkau. Tapi usaha biobriket ini juga ada kerugiannya. Apa saja? Pertama, permintaan pasar nasional itu dia masih kurang dengan ekspor ya. Jadi ekspor itu lebih tinggi. Kalau lokal itu permintaannya sekitar 20%, sedangkan kalau ekspor dia 80%. Jadi lebih ke ekspor. Jadi kalau misalkan mau usaha biobriket, maka target pasar kita adalah pasar ekspor atau luar. Nah, tantangannya juga biobriket ini tuh masih kurang dikenal oleh masyarakat. Makanya tadi presentasinya itu peminat pasarnya itu hanya 20%. Hal itu dikarenakan karena kurang sosialisasi dan promosi. Jadi kalau misalkan kita mau usaha biobriket, kita juga harus mengoptimalkan sosialisasi dan promosi tentang manfaat dari biobriket ini. Nah, lanjut kita ke perhitungan titik impasnya atau BEP-nya. Kalian pasti sudah sering dengar kan apa itu BEP. Jadi BEP di sini adalah atau bisa disebut juga dengan titik pulang pokok. Jadi di mana saat atau kapan modal yang kita gunakan itu kembali atau balik modal. Nah, bagaimana untuk strategi promosi biobriket ini? Jadi promosi biobriket ini kan tadi ya lebih memasar ke pasar ekspor. Nah, hal yang harus diperhatikan ketika kita ingin memasarkan ke pasar ekspor adalah harus menjaga kualitas. Nah, yaitu kualitas si briketnya atau biobriketnya. Untuk menjaga kualitas ini, pastikan bahan dasarnya ini supaya biobriketnya ini bagus, maka pastikan bahan dasarnya ini terbebas dari serabut kelapa. Nah, sedangkan kalau misalkan ke pasar nasional ini, kita bisa menggunakan promosi keagenan. Nah, strategi keagenan ini cukup efektif untuk memperluas jangkauan pemasaran lokal dan juga untuk memperkenalkan produk biobriket ini ke masyarakat. Nah, untuk video pembelajaran kali ini, Ibu akhiri sampai sini. Semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Dan bantu Ibu untuk subscribe, like, komen, dan share video Ibu supaya Ibu bisa lebih semangat lagi dalam membuat video pembelajaran lainnya. Terima kasih, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.